Izin Pak, sebelum memulai presentasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Feni Rika Pasaribu dari program studi S1 Informatika dengan NIM 11S24026 dari kelas 11 IF1. Nah, di sini Pak, saya akan menjelaskan praktikum yang pertama dimulai dari TC yang pertama, di mana di sini dikatakan ada include studio.h, di mana include studio.h ini artinya baris ini mengimpor pustaka studio.h yang merisi fungsi input scan atau output print yang digunakan dalam program. Nah, di sini ada dikatakan di baris ketiga integer main, di mana program C akan selalu dimulai dari fungsi main. Semua kode di dalam ini Pak, tanda yang dalam kurung yang seperti ini akan dieksekusi ketika program dijalankan. Di mana di sini dikatakan ada plot harga per buku, total harga potongan 0.0. Artinya di sini di mana jumlah buku akan menyimpan, di mana artinya integer jumlah buku ini akan menyimpan jumlah buku yang dibeli dan harga per buku akan menyimpan harga satu buku. Nah, di mana total harganya ini dikatakan artinya adalah digunakan untuk menghitung total harga sebelum ada di sini yang dinamakan potongan. Di mana potongan ini digunakan untuk menyimpan nilai potongan harga atau diskon dan dimulai dengan nilai 0.0. Nah, baris yang ketujuh input jumlah buku dari harga per buku, di mana di sini ada artinya baris yang ke-8 ini menjelaskan tentang akan menyimpan angka yang dimasukkan pengguna ke dalam variabel ke jumlah buku. Oke, yang ke-9 di mana angka yang akan menyimpan angka pecahan di mana sini angka pecahan dan dimasukkan pengguna ke dalam variabel harga per buku. Oke, di mana di sini menghitung total harga. Artinya total harga sama dengan mengalihkan jumlah buku dikali harga per buku dan di sini akan mendapatkan total harga. Oke, lanjut ke menentukan potongan harga berdasarkan ketentuan. Nah, di mana jika total bukunya di sini Pak lebih besar dari 500.000 diberikan potongan sebesar 15% dari total harga. Nah, di sini jika total buku antara 100.000 hingga 500.000 akan diberikan potongan senilai 10%. Nah, jika di sini lebih dari 50.000 tetapi kurang dari 100.000 akan diberikan diskon sebesar 5%. Nah, di sini akan ada menampilkan hasil, di mana artinya ini jika potongan lebih besar dari 0, program akan mencetak nilai potongan harga dalam format 2 angka desimal. Jika tidak ada diskon atau potongannya 00, program akan mencetak yang ini Pak, tanda-tanda titik 3 yang ini. Nah, di sini ada print baris ke-29 ini artinya program akan menampilkan hasil akhir setelah potongan harga dikurangi dari total harga. Nah, di sini yang kita lihat di sini di baris 31 adalah return nol, artinya di mana nilai 0 akan menandakan bahwa program ini telah selesai Pak. Oke, di sini kan Pak sudah saya jalankan terlebih dahulu karena di sini saya takut nanti programnya tidak jalan setelah saya membuat videonya. Nah, di sini kita masukkan kodenya gcc.minop. Di sini Pak sesuai dengan ini TO2 pakai ini. Lanjut kita masukkanlah kodenya tadi Pak. Nah, akan menghasilkan ini. Jika dimasukkan kodenya 3 Pak akan menghasilkan titik-titik ini 3 sama 5.000 akan menghasilkan seharga ini Pak. Oke, kita lanjut. Oke. Di sini kita lanjut ke TC yang kedua, di mana di sini sudah sama seperti yang tadi Pak. Baris ini include studio.h ini mengimport pustaka studio.h yang berisi fungsi dan output yang akan digunakan dalam program. Nah, di sini baris ketiga yaitu integer main, di mana program C akan selalu dimulai dari fungsi main. Nah, semua kode ada di dalam tanda yang ini Pak. Nanti di bawah di paling 47 itulah pasangannya Pak. Oke. Di mana di sini jika integer level ini Pak artinya
level adalah variabel bertipe integer yang akan digunakan untuk menyimpan input dari penggunanya ini, Pak. Oke, dilanjut, Pak. Di mana di sini ada di bilangan ketujuh ini artinya ini menerima input angka dari pengguna dan menyimpan dalam variabel levelnya ini, Pak. Ini angka dan di sini akan disimpan dalam variabel level. Nah, di sini artinya switch atau level, di mana di situ memeriksa nilai level ini memiliki kategori yang sesuai. Nah, di sini, Pak, kita akan menjelaskan satu persatu. Jika pengguna memasukkan satu, maka program akan menampilkan stable foot dan unit site disease. Artinya dan akan menghasilkan itu, Pak. Nah, arti break ini akan digunakan untuk menghasilkan eksekusi agar program tidak menjalankan case berikutnya. Nah, lanjut di case yang kedua, di mana printf ini di case kedua jika pengguna memasukkan 2, Pak, akan menghasilkan site disease, stable foot, dan unit vegetables. Nah, di sini juga break ini, Pak, berguna untuk menghentikan eksekusi agar program tidak menjalankan case yang berikutnya, Pak. Oke, dilanjut yang case ketiga. Jika pengguna memasukkan 3, akan menghasilkan vegetable, set disease, stable food, dan good. Nah, sama juga, Pak, break ini digunakan untuk menghentikan eksekusi agar program tidak menjalankan case berikutnya, Pak. Oke, lanjut di case yang keempat. Jika pengguna memasukkan 4, akan menghasilkan fruits, vegetables, side disease, stable food, dan very good. Nah, di sini, Pak, break juga sama akan menghentikan eksekusi agar program tidak menjalankan case berikutnya. Nah, lanjut di sini case yang kelima, yaitu jika pengguna memasukkan 5 akan menghasilkan milk, fruit, vegetable, side disease, stable food, dan perfect. Nah, di sini juga, Pak, break ini artinya menghentikan eksekusi agar program tidak menjalankan case berikutnya. Nah, dilanjut di sini ada print dan break, di mana jika pengguna di sini, Pak, jika pengguna memasukkan angka selain 1 dan selain 1 sampai 5, program akan menampilkan invalid inputnya, Pak. Nah, di sini juga, Pak, tadi sudah saya jelaskan arti dari return on 0 ini, yaitu mengembalikan nilai 0 untuk menandakan bahwa program ini sudah selesai. Oke. Di sini ini adalah program kode yang sudah saya jalankan, Pak, atau saya sudah run. Nah, di sini jika saya masukkan dia 1, maka akan menghasilkan stable food, unit, side disease. Nah, di sini juga saya masukkan 3 akan menghasilkan vegetable, side disease, stable food, dan good. Nah, ini, Pak, sudah sesuai dengan modul yang Bapak kasih. Kita lanjut ke TC yang ketiga. Di mana di sini juga, Pak, include studio.h dan integer main ini sudah jelaskan sebelumnya, Pak. Kita lanjut ke line ketiga, Pak, char operasi. Artinya integer bilangan 1, bilangan 2, hasil ini akan menyimpan karakter plus, minus, dan tanda yang ini, Pak. Di mana bilangan 1 dan bilangan 2 akan menyimpan angka yang akan diinput oleh pengguna. Hasil digunakan untuk menghasilkan perhitungan. Di mana di sini counter digunakan untuk menghitung jumlah angka yang dimasukkan agar tidak lebih dari 5 angka setelah angka pertama. Oke. Di sini ada print, masukkan bilangan di sini. Masukkan operasi yang ini, Pak. Artinya program meminta pengguna memasukkan simbol yang ini, Pak, tanda plus, tanda minus, dan tanda yang ini. Saya kurang mengerti ini tanda apa, Pak. Gimana? Kita lanjut ke ini baris ke-18, if operasi yang ini, Pak, dimana jika di sini operasi adalah penjumlahan atau pengurangan, maka hasil dimulai dari 0. Nah, jika operasi adalah perkalian, di sini artinya sepertinya ini adalah perkalian, Pak, maka hasil dimulai dari 1 karena perkalian dengan 0 selalu menghasilkan 0. Oke. Dimana di sini printf artinya ini yaitu pengguna memasukkan angka pertama yang akan digunakan dalam operasi. Dimana di sini
jika operasinya ini Pak adalah tambah, maka bilangan pertama akan bilangan 1 ke hasil. Jika operasi adalah kurang, kurangi bilangan 1 dari hasilnya. Jika operasi adalah kali, kalikan hasil dengan bilangan 1. Nah, di mana di sini printf ini hasil artinya menampilkan hasil operasi dengan bilangan pertama. Di mana while 1 ini artinya mulai perulangan yang tak ada ujungnya Pak, atau terbatas. Nah, di sini printf ini artinya menampilkan hasil operasi dengan bilangan pertama. Arti yang baris 29 ini Pak, dan baris 30 jika bilangan 2 adalah -1 atau kontur sudah mencapai 5 dihentikan. Ini break ini artinya Pak dihentikanlah pengulangannya itu. Nah, di sini Pak dari baris 34 sampai 39 artinya ini melakukan operasi antara hasil dengan bilangan sesuai dengan operasi yang dipilih. Nah, di sini Pak print di baris 41 ini artinya menampilkan nilai hasil setelah operasi dengan bilangan yang terbaru Pak, atau yang new. Di sini akan dihasilkan Pak bilangan yang terbaru. Nah, di sini akan ini artinya 43 ini artinya Pak 43 sama 44 yang menampilkan -1 sebagai tanda akhir dari inputnya ini. Dan ini Pak kita tahu sendiri yang 0 ini akan sebagai tanda program sudah selesai. Nah, di sini Pak saya sudah juga menjalankan kodenya. Nah, di sini Pak jika dimasukkan plus akan muncul sendiri tanda 1 dan akan dimasukkan lagi Pak akan menghasilkan plus 1. Demikian juga seterusnya Pak. Demikian Pak presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap belajar.